Hello guys, welcome back to my channel my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys ya, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan sharing apa saja bang ya. Nah, apa saja yang harus kita cek, yang seharusnya kita cek setelah kita ganti LCD touchscreen. Nah, ini baru ku ganti LCD touchscreennya kemarin, ini baru datang dan sudah kupasang. Nah, saya belinya di sini guys, di Shopee di toko Global SPT Jambi. Nah, saya beli dua. Ketika saya beli itu harganya 178.000, tapi sekarang udah naik guys ya, jadi 205.000. Nah, selisihnya 27.000 ya, 27.000 ya, lumayan lah nambah-nambah ongkir kan. Iya, oke. Nah, ini barusan selesai sudah kita ganti LCD touchscreen-nya, sudah kita lem, sudah melengket juga lemnya. Dan apa saja yang harus dicek di sini kan, saya sendiri itu buka usaha servis HP. Jadi saya pastikan benar-benar terlebih dahulu dari LCD touchscreen dan lain sebagainya ya. Nah, sebelum nantinya kita kasihkan sama pelanggan, jangan sampai nanti misalkan ada daerah touchscreen yang nggak sensitif atau bahkan nggak berfungsi terus kita kasihkan. Jangan, kita cek dulu guys ya. Makanya sebelum kita memasang itu sebenarnya sudah kita cek juga, tapi setelah dipasang kita cek lagi gitu. Nah, di sini kalau untuk mengecek LCD-nya untuk Vivo ini, untuk HP apapun saja itu enak saja ya, bisa kita lihat seperti ini, kita ganti-ganti aja tampilannya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada shadow di kiri kanan atau ada bayangan atau ada bintik-bintik itu, kalau kita perhatikan betul-betul itu pasti akan kelihatan gitu kan. Nah, untuk gambar LCD-nya ini tinggal dimain-mainkan aja kayak gitu kan. Nah, aman-aman aja tuh ya. Nah, itu untuk LCD-nya guys ya, untuk pengecekan LCD. Simple saja, tinggal kita perhatikan ya, kalau misalkan ada bintik-bintik atau tompel-tompel atau ada bayangan atau ada bercak kuning itu pasti akan kelihatan guys ya, seperti itu. Nah, oke, ini aman ya. Dan kemudian yang perlu kita cek adalah touchscreen. Nah, touchscreen ini sebenarnya ya tinggal kita main-mainkan aja HP-nya. Cuma untuk cara cepatnya kita bisa via kode dial ya. Kita ke kode dial, kita ke panggilan, mana panggilan? Nah, ini panggilan ke telepon. Di sini kita dial bintang pagar 558 pagar untuk HP Vivo ya. Di HP lain beda lagi. Di HP Oppo, Xiaomi, Realme ya itu beda-beda lagi. Cuma saya nggak tahu nih, ini untuk semua HP Vivo atau enggak. Tapi di sini itu bisa ya, Vivo Y95 ini. Nah, di sini engineering test. Nah, di sini kita pilih atau kita pilih coba yang di tengah. Coba ini handwriting test. Nah, ini tinggal kita hijaukan aja semua. Nah, ini kalau sudah hijau semua dia akan terkembali otomatis, itu menandakan bahwasanya touchscreen-nya ini berfungsi semua secara keseluruhan gitu. Nah, dan juga kalau misalkan nih kita nggak sentuh touchscreen-nya kemudian dia hijau sendiri, nah itu menandakan terjadinya ghost touch atau error pada touchscreen atau tersentuh sendiri. Ya, hantu touchscreen, ghost touch. Ya, sebenarnya itu istilah untuk touchscreen yang error-error atau tersentuh sendiri, atau yang disentuh yang mana, yang berfungsi yang mana. Coba kita hijaukan semua. Oh, ternyata masih ada yang kosong. Di manakah kalau memang masih ada yang kosong? Nah, ini. Kalau ada yang kosong dia nggak akan kembali guys ya. Kalau dia kembali ada tulisannya pas itu berarti itu berfungsi semua. Oke, udah kita cek ya dari LCD touchscreen. Kemudian yang sering terdampak itu juga sensor atau proximity sensor. Ya, karena saya pernah mengalaminya yang dimana baru ganti LCD touchscreen ya, dan sensor ketutup ya. Coba kita cek infrared proximity test. Sebenarnya untuk pengecekan ini bisa kita langsung memanggil ya, memanggil atau calling gitu kan. Kalau misalkan nih ketika kita memanggil layarnya otomatis mati sendiri, itu berarti sensornya ketutup ya. Nah, tanpa kita dekatkan speaker earpiece ini ke telinga atau tanpa kita dekatkan tangan kita ke sini, kemudian ketika nelpon dia mati gitu aja, berarti sensornya tertutup. Nah, kalau seperti ini, kalau kita dekatkan tangan kita dia berwarna hijau, itu menandakan sensornya normal. Kalau misalkan tangan kita nggak kita dekatkan, kemudian dia hijau aja sendiri gitu kan, nah itu sensornya berarti tertutup otomatis. Dengan kata lain, kalau kita dengarkan VN atau voice note via WhatsApp, baik kita
mengirim kemudian kita dengarkan, atau kita nerima VN dari teman kita kemudian kita dengarkan, layarnya otomatis mati sampai dengan kita tekan tombol power baru hidup. Dan juga kalau kita nelpon itu layar LCD otomatis akan mati gitu. Nah ketika kita nelpon, dan ada beberapa HP ketika nelpon sensor ketutup, layar LCD mati, tekan tombol power tidak ada respon apapun, ya layar LCD-nya tetap mati gitu. Nah, dan kita nggak akan bisa mematikan teleponnya sebelum lawan bicara kita yang mematikan teleponnya. Walaupun ada beberapa HP dan banyak HP juga sensor ketutup, ketika kita ini ya nelpon layar LCD mati, tekan tombol power, layarnya mau hidup dan bisa kita matikan. Karena mematikan itu ada kan logo panggilan warna merah di sini, itu harus kita tekan. Tapi apabila HP yang sensornya ketutup, ya nelpon layar LCD mati dan tekan tombol power tidak ada respon apapun dan layar LCD-nya tetap mati, nah berarti kita nggak bisa mematikan teleponnya sebelum nantinya lawan bicara kita yang mematikan teleponnya. Bagaimana kita mau mematikan teleponnya kalau layar LCD-nya itu mati gitu kan? Tapi banyak juga kok ya yang sensor ketutup, tekan tombol power mau nyala tuh layar HP-nya. Dan juga kalau kita nelpon call center kan, tekan 1 untuk berbicara dengan customer service kami, bilang. Bagaimana kita mau tekan 1 gitu kan? Kalau kita nelpon layar LCD mati, syukur-syukur kalau tekan tombol power mau hidup layarnya. Kalau nggak hidup, nah itulah yang meribetkan kita. Tapi apabila teman-teman mengalami hal itu yang dimana ketika baru ganti LCD touchscreen sensor ketutup, jangan khawatir. Saya sudah membuat videonya, silahkan cek deskripsi, ada solusinya guys ya. Tenang aja, tetap ada solusinya. Saya pernah mengalaminya dan saya sharing juga solusinya. Saya buatkan videonya tersendiri tentang hal itu. Silahkan ya cek aja videonya, link ada di deskripsi. Nah, sampai di sini ya mungkin itu aja yang harus dicek ya ketika kita selesai ganti LCD touchscreen. Tuh, dari LCD, dari touchscreen, dari sensor gitu kan, dan ya dari brightness atau kecerahan. Nah, oke, itu kita cek juga dan ini normal ya. Dan juga kalau baru ganti LCD touchscreen ya, kalau secara fisik ini ya penting juga. Nah, dari pemasangan gitu. Nah, jangan sampai pas dipasang ada yang mengganjal di dalam. Kalau ada yang mengganjal di dalam, ya ini akan renggang. Kalau renggang ada cahaya yang bocor dari pinggirnya, itu sungguh sangat tidak enak dilihat guys ya. Kalau ada cahaya yang bocor dari pinggir atau dari samping ini karena pas dipasang ada yang mengganjal, atau bekas lem yang nggak kita bersihkan, atau bekas double tip yang lama itu nggak kita bersihkan langsung kita tempelkan, langsung kita lem, nah itu bisa renggang dan cahayanya akan bocor dari samping. Tapi kalau misalkan nih sudah kita bersihkan bekas lem atau LCD namun dipasang tetap ada cahaya yang bocor, ya berarti mungkin LCD touchscreen-nya itu ketebelan ya, seperti itu. Oke. Nah, dan juga kalau misalkan frame atau tulang tengahnya nggak bengkok, normal juga pas dipasang tetap merenggang ya, mungkin ada kemungkinan ya LCD touchscreen-nya itu ketebelan karena udah ini ya, udah tulang tengah atau frame-nya normal nggak bengkok, kemudian bekas lem sudah dibersihkan tapi dipasang tetap aja tuh ya, tetap aja renggang. Nah, berarti mungkin LCD touchscreen-nya tuh yang ketebelan. Oke, memang karena beberapa server part ya ada yang seperti itu guys ya. Makanya kalau kita pengen beli LCD touchscreen diperhatikan betul-betul, kalau perlu dibaca semua ulasannya, bagaimana yang sudah membeli, apa tanggapannya gitu kan. Nah oke. Nah itu yang bisa menjadi referensi kita ketika kita ingin membeli. Nah demikian, semoga bermanfaat, sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan komen aja, kalau ada pendapat lain komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung, ya silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini @johnhitung. Saya akhiri sampai di sini, saya John Itung. See you next video my brotherku.